Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengertian tentang pernikahan, wali dan saksi, serta ijab dan qabul. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan menggunakan lafadz ijab dan qabul. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu yang pertama mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang selanjutnya yaitu sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani. Yang selanjutnya yaitu wajib. Wajib, hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Yang selanjutnya yaitu makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara jasmani. Yang selanjutnya yaitu haram. Haram, hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang meminang atau khitbah. Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Ada perempuan-perempuan yang boleh dipinang. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Artinya, jika perempuan tersebut masih berstatus sebagai istri orang, tidak boleh dipinang. Yang selanjutnya yaitu perempuan yang tidak dalam masa iddah. Artinya, jika perempuan itu dalam masa iddah, maka tidak boleh untuk dipinang. Lalu yang terakhir yaitu perempuan yang belum dipinang orang lain. Artinya, jika perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain, maka tidak boleh dipinang kembali. Yang selanjutnya yaitu tentang memahami mahram. Apa sih mahram itu? Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang haram dinikahi. Ya, di sini akan dijelaskan tentang siapa saja yang boleh dinikahi, karena banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan seseorang bisa menjadi mahram kita atau mahram bagi orang lain. Beberapa mahram tersebut ada yang bersifat abadi selamanya dan ada pula yang bersifat sementara. 3 di antaranya sudah disepakati oleh para ulama dan beberapa yang lain terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Adapun sebab-sebab yang menjadi seseorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki, yaitu
Yang pertama, sebab haram dinikahi untuk selamanya. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, contohnya ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atas. Lalu sebab kedua yaitu sebab haram dinikahi sementara. Ada beberapa sebab yang menjadi seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu. Apabila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Contoh sebab haram dinikahi sementara yaitu yang pertama, dua perempuan yang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, atau yang lebih tepatnya haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Kafa'ah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial atau jabatan pangkat, agama, akhlak, dan harta kekayaan. Lalu yang selanjutnya yaitu hukum kafa'ah. Kafa'ah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasyak atau batal. Demikian pula sebaliknya, apabila gadis thalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasyak. Kafa'ah adalah hak bagi seseorang. Karena itu, jika yang berhak rela tanpa adanya kafa'ah, pernikahan dapat diteruskan. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Rukun-rukun nikah yaitu yang pertama ada mempelai yang akan dinikahkan, yang kedua ada wali yang menikahkan, yang ketiga ada ijab dan qabul dari wali dan mempelai laki-laki, yang keempat yaitu 2 orang saksi. Syarat-syarat nikah yaitu yang pertama calon suami telah balik dan berakal, yang kedua calon istri yang halal dinikahi, yang ketiga lafadz ijab qabul bersifat selamanya, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima identitas pelaku akad jelas, yang keenam wali harus memenuhi syarat. Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, balik, dan berakal sehat, Islam, merdeka, memiliki hak perwalian, tidak ada halangan untuk menjadi wali dan adil. Selanjutnya kita akan membahas tentang wali, saksi, dan ijab qabul. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan 2 hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Sedangkan ijab qabul yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Ada contoh lafadz ijab dan qabul. Contoh lafadz ijab yaitu seperti saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara atau ananda, nama pengantin laki-laki, bin nama ayah pengantin laki-laki dengan anak saya yang bernama nama pengantin perempuan dengan mas kawinnya berupa atau mahar atau mas kawin tunai. Lalu contoh lafadz qabul. Saya terima nikahnya dan kawinnya nama pengantin perempuan binti nama ayahnya dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
Ya, seperti itu. Namun ada juga yang bisa menggunakan dengan bahasa Arab. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang wali nikah. Ya, di sini seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Syarat-syarat wali yaitu merdeka, mempunyai kekuasaan, berakal, balik Islam. Wali nikah terbagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberikan hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu. Selanjutnya yaitu saksi nikah, jumlah dan syarat saksi. Di sini kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama. Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi. Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah bersandar pada firman Allah SWT terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.